Halo semuanya di mana kalian berada. Kembali lagi dengan My Phone, kali ini kami akan membahas tentang Samsung Galaxy A22 5G, yang juga termasuk ke dalam smartphone trending tahun 2021. Kita langsung saja. Berikut adalah 10 kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy A22 5G. Perhelatan 5G di Indonesia semakin ramai. Kini, pengguna tidak perlu mengeluarkan budget besar untuk membeli HP flagship, karena sekarang ponsel-ponsel entry level pun sudah hadirkan koneksi 5G. Contohnya, seperti Samsung yang telah mengeluarkan produk 5G, dengan harga terjangkau yakni Samsung Galaxy A22 dengan jaringan 5G, dengan kisaran banderol harga di angka 3.299.000 jutaan. Konsumen tentu bisa mengekspektasikan HP 5G murah dari brand-brand seperti Realme, Oppo, maupun si Xiaomi. Yang tidak disangka, rupanya brand sebesar Samsung juga merilis HP 5G, dengan harga yang sangat bersahabat bagi peminatnya. Malah hingga saat ini, Galaxy A22 5G adalah HP 5G termurah yang bisa Anda dapatkan di Indonesia. Otomatis hal ini pun mengundang banyak atensi dari penggiat gadget di tanah air. Aspek-aspek apa sajakah yang harus dikorbankan HP ini untuk bisa memiliki banderol harga semurah ini? Apakah spek-spek selain kehadiran 5G tetap dibuat bersaing dengan HP-HP Cina murah di luar sana? Untuk dapat mengetahui jawabannya, mari langsung saja simak kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy A22 5G berikut ini. Spesifikasi Samsung Galaxy A22 5G yang rilis di bulan Juni tahun 2021. Kelebihan Samsung Galaxy A22 5G. Punya harga murah bukan berarti HP Samsung 5G yang satu ini bisa diremehkan. Buktinya, ada beberapa kelebihan Galaxy A22 5G yang membuatnya mampu bersaing, seperti yang terlihat pada poin-poin yang tertera di berikut ini. 1. Chipset Dimensity 700 5G, yang powerful. Dibandingkan dengan Galaxy A22 yang varian LTE, dengan jaringan 4G, Samsung mempersenjatai varian 5G ini, dengan chipset yang lebih bertenaga. Galaxy A22 5G, mengandalkan MediaTek Dimensity 700 5G yang memiliki fabrikasi 7 nanometer, hadir bersamaan dengan kartu pengolah grafis Mali G57M versi 2. MediaTek Dimensity 700 5G, terbilang barang baru saat ponsel Galaxy A22 5G diluncurkan. Chipset tersebut diluncurkan pada April di tahun 2021 dan pernah duluan hadir pada Realme Series 8 5G. Dimensity 700 5G, menghadirkan kombinasi octa-core yang terdiri dari dua buah ARM Cortex A76 2,2 GHz dan 6 inti ARM Cortex A55 2.0 GHz. Untuk mendukung kinerja smartphone, Galaxy A22 5G dilengkapi dengan RAM 6GB LPDDR4X, dan dual channel yang beroperasi pada clock speed hingga 1866 MHz. Dilansir dari GSM Arena, Samsung Galaxy A22 5G dihadirkan dengan skor benchmark Geekbench 5 yang cukup tinggi di kelasnya, yakni dengan 562 poin pada pengujian single core dan juga 1755 pada pengujian multicore. Sementara itu, Galaxy A22 5G juga terbukti lebih berperforma dibandingkan Galaxy A22 LTE, dari segi benchmark AnTuTu versi 8. Dilansir dari Kimofil, varian 4G atau 4G, yang menggunakan Helio G80, hanya mendapatkan skor 200.458 poin sedangkan Galaxy A22 5G meraih poin 249.720. Bagaimana performa ponsel ini saat dimainkan game-game berat? Kendati berada di harga 3 jutaan, rupanya Galaxy A22 5G ini sudah dapat mainkan game seberat Genshin Impact, kabarnya. Menurut pengujian dari salah satu YouTuber, perangkat bisa meraih frame rate rata-rata, sebesar 28 fps di settingan lowest. Terbilang playable, karena angka 30 fps, adalah standar yang wajib diraih agar permainan bisa berjalan dengan nyaman. Di bawah dari itu sedikit ya masih terbilang wajar. Otomatis, perangkat ini juga sudah mampu memainkan game PUBG versi mobile-nya, pada pengaturan smooth sampai ke settingan ekstrim, dengan pengalaman yang menyenangkan. Tanpa ada lag, kecuali beberapa frame drop yang cukup jarang terjadi, pengguna juga bisa memanfaatkan sensor gyro dengan enteng untuk membidik musuh dengan tepat sasaran. 2. Ukuran layar lebar sampai 90 Hz, dan beresolusi Full HD+. Buat kami, HP dengan ukuran layar di atas 6,5 inch, masih bisa dibilang lebar. Oleh karena itulah, Samsung Galaxy A22 5G patut diapresiasi karena menghadirkan layar berukuran 6,6 inch, pada resolusi Full HD plus 1080 pixel. Layarnya ini cukup meningkat dibandingkan Galaxy A22 4G, yang masih menggunakan layar 6,4 inci serta resolusi 720 piksel.
Dengan begini, Anda bisa rasakan tampilan yang lebih tajam dan luas pada layar Galaxy A22 5G tersebut, yang turut hadirkan pixel density sebesar 399 ppi. Dan dengan tambahan laju penyegaran hingga 90 Hz, membuat layar semakin mulus dibandingkan 60 Hz konvensional. Selain bisa membuat transisi layar lebih licin saat navigasi, beberapa permainan seperti Subway Surfer dan Temple Run juga sudah beroperasi pada laju penyegaran 90 Hz ini. Samsung Galaxy A22 5G juga mengusung desain poni tetesan air atau yang biasa disebut water drop notch. Cenderung ketinggalan zaman, mengingat beberapa ponsel dengan harga 3 jutaan lainnya sudah banyak yang pakai punch hole. Plus, bezel di bagian dagunya juga terlihat cukup tebal. Secara keseluruhan, HP ini punya rasio bodi ke layar 82,3%. 3. Menghadirkan baterai besar 5000 mAh. Memiliki ponsel dengan baterai besar adalah keinginan banyak orang. Pasalnya, ponsel dengan kapasitas besar bisa bertahan pada durasi yang lebih lama, seperti Samsung Galaxy A22 5G, yang menawarkan baterai LiPo 5000 mAh non-removable. Kapasitas 5000 mAh juga turut mendiami Samsung Galaxy A22 LTE. Hanya saja, mengingat ponsel ini menggunakan prosesor dengan TDP lebih tinggi dan panel layar yang lebih boros daya, nampaknya Galaxy A22 5G tidak sebaik varian 4G-nya dalam ketahanan baterai. Akan tetapi, kami tetap terpukau dengan ketahanan baterai HP 5G ini. Dilansir dari Jagat Review, baterai ponsel hanya berkurang sedikit saat digunakan untuk bermain game berat. Saat menunjang aktivitas video playback dari baterai 100%, perangkat bisa bertahan selama 19 jam 37 menit sampai baterainya benar-benar habis. Di sisi lain, saat mengujikan perangkat pada permainan Genshin Impact dengan lowest setting, 60 frame rate per second, selama 30 menit, baterai hanya berkurang sebanyak 9%. Ini merupakan ketahanan baterai yang terbilang luar biasa, sehingga pengguna tidak perlu lagi harus bergantung pada stop kontak. 4. HP 5G, murah yang hadirkan kamera ultrawide. Bila Anda bandingkan dengan HP 5G, entry level lainnya seperti Realme 8 5G, Redmi Note 10 5G, ataupun Oppo A53 dengan jaringan 5G-nya, maka Samsung Galaxy A22 5G akan terasa lebih unggul dari segi kameranya. Sebab, ketiga ponsel yang disebutkan tadi tidak ada yang menghadirkan kamera ultrawide seperti Galaxy A22 5G ini. Sebagai informasi, perangkat dilengkapi dengan setup triple kamera, yang terdiri atas lensa utama 48 megapiksel, lensa ultrawide 5 megapiksel, dengan 115 derajat, serta sensor depth dengan resolusi 2 megapiksel. Kehadiran lensa ultrawide merupakan game changer pada persaingan HP 5G termurah, memungkinkan pengguna untuk memuat lebih banyak subjek foto pada satu frame. Bukan itu saja, kamera belakang juga punya kemampuan recording pada resolusi hingga 2K, tidak lagi mentok di 1080 piksel, seperti pada varian 4G-nya. Sementara untuk lensa depan, Samsung Galaxy A22 5G menawarkan kamera 8 megapiksel, dengan diafragma frame rate 2.0, yang mendukung perekaman video hingga 1080 piksel dengan 30 fps. Sayangnya, tidak tersedia hardware OIS, seperti pada varian LTE-nya. Padahal kehadiran OIS akan membantu pengguna dalam menghasilkan rekaman video yang stabil dan berkualitas. 5. One UI tanpa bloatware. Antarmuka yang dimiliki ponsel ini adalah One UI Core 3.1 yang berbasiskan Android versi 11. Versi One UI Core 3.1 ini menghadirkan beberapa peningkatan seperti desain icon yang fresh dan lebih konsisten, serta meningkatkan performa agar aplikasi-aplikasi tersebut tidak terinstall dengan sendirinya. Ini sungguh berguna untuk menghindari bloatware, karena Anda diberikan pilihan untuk menentukan mana saja yang Anda butuhkan dan mana yang tidak. Oke, sekarang kami akan mulai membahas kekurangannya, Samsung Galaxy A22 dengan jaringan 5G. Selain kelebihannya tadi, Samsung Galaxy A22 5G juga ternyata punya beberapa kekurangan yang bisa Anda jadikan acuan sebelum membeli ponsel yang satu ini. Pertama, punya bodi yang cukup berat. Sejatinya, ponsel yang nyaman digunakan adalah yang bobotnya ringan sehingga tidak akan membuat tangan cepat pegal. Samsung Galaxy A22 5G sayangnya memiliki bobot yang terbilang berat, mencapai 203 gram. Pada persaingan HP 5G, di segmen entry level, Galaxy A22 5G kalah saing dengan beberapa kompetitornya seperti Realme 8 5G, yang punya bobot ringan 185 gram dan juga Oppo A55 5G dengan berat 186 gram. Sebagai informasi, Samsung Galaxy A22 5G juga memiliki dimensi panjang 167,2 mm, lebarnya 76,4 mm, dan ketebalan 9 mm. Kedua, masih pakai layar TFT.
Layar smartphone yang satu ini masih berpanelkan PLS TFT, yang merupakan panel IPS, LCD khas Samsung. Merupakan sebuah kekurangan dibandingkan Super AMOLED, karena tidak menyuguhkan kontras rasio yang dalam dan juga tingkat kecerahan yang lebih terbatas. Kendati begitu, menurut Jagat Review, panel layar ini tetap masih terbilang oke saat Anda menatap layar di bawah terik matahari. Keterbacaannya masih cukup jelas, dan saat digunakan untuk menonton film di luar ruangan pun masih terbilang nyaman. Ini tetap jadi sebuah kekurangan mengingat ponsel 3 jutaan lainnya sudah banyak yang menawarkan panel Super AMOLED, kendati mereka semua masih pakai LTE. Kini Anda pun perlu memilih, lebih penting koneksi 5G atau panel layar yang superior. 3. Fast charging 15 watt, bikin HP Samsung Galaxy A22 terasa cukup lambat. Agar dapat menunjang aktivitas di luar rumah, semua brand berlomba-lomba memberikan fitur fast charging pada setiap produknya. Tak terkecuali Samsung Galaxy A22 4G, yang dihadirkan dengan fast charging 15 watt. Kendati demikian, pengisian dayanya ini bukanlah yang terbaik di pasar harga 3 jutaan rupiah, karena beberapa ponsel di bawahnya saja sudah ada yang hadirkan hingga daya 33 watt. Anda akan mendapatkan durasi pengisian di atas 2 jam saja saat pakai kasan 15 watt. 4. Tidak ada NFC. NFC berfungsi selayaknya Bluetooth, bisa digunakan untuk mengirimkan file antar perangkat. Bedanya, dengan NFC, Anda tinggal perlu di-tap pada perangkat lain dan bisa langsung kirimkan file dengan instan. Selain itu, NFC juga berguna sebagai dompet digital yang bisa melakukan transaksi pada mesin-mesin yang memang mendukung fitur ini. Samsung Galaxy A22 5G memang sudah mendukung Wi-Fi 5 dual band dan koneksi 5G, tapi tidak menyediakan NFC. Jika Anda tidak perlu fitur ini, maka tentu tidak akan jadi kekurangan. Pasalnya, memang tidak semua kota memiliki mesin transaksi NFC, dan tidak semua orang memiliki kartu e-tol atau e-money. Jika ingin punya HP Samsung 5G, yang juga memiliki NFC sekaligus tidak buat kantong jebol, alternatifnya adalah Samsung Galaxy A32 5G. Walau lebih mahal di harga Rp3.999.000, setidaknya masih sama-sama berada di segmen 3 jutaan saja. 5. Hanya hadirkan mono speaker pada smartphone ini. Ini bisa jadi kekurangan atau tidak, tergantung dari preferensi pengguna. Memang, HP 3 jutaan sudah banyak yang gunakan stereo speaker sehingga bisa hasilkan suara nendang saat menonton film. Tapi mengingat ini adalah HP 5G, sebenarnya terbilang wajar untuk tidak hadirkan speaker ganda. Dengan menghadirkan mono speaker atau single fairing speaker, pengalaman gaming ataupun keperluan multimedia lainnya mungkin tak akan maksimal. Jadi, kesimpulannya, rupanya Samsung Galaxy A22 5G tetap bisa memberikan spesifikasi bersaing terlepas dari harganya yang murah. Dengan harga 3 jutaan saja dan Anda sudah bisa menikmati perangkat 5G yang sudah mendukung band N40, yakni satu-satunya band yang didukung oleh Telkomsel saat ponsel ini meluncur. Kehadiran lensa ultrawide pada ponsel ini juga bisa menjadi sebuah wake-up call bagi vendor-vendor lain. Mungkin saja, brand seperti Xiaomi dan Realme akan mulai menghadirkan lensa ultra lebar ini pada ponsel 5G murah besutan mereka. Di sisi lain, kami cukup menyayangkan absennya NFC pada ponsel ini. Untung saja, Anda hanya perlu tambahkan beberapa ratus ribu untuk bisa dapatkan Galaxy A32 5G, yang sudah berbekal NFC. Berikut review atau ulasan dari Samsung Galaxy A22 5G dari kami. Terima kasih sudah menonton dan menyimak videonya sampai habis, jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan komennya. Untuk mereview HP-HP terbaru dan trending lainnya. Terima kasih.